Selamat datang di channel Drive and Ride. Video kali ini adalah Chery Omoda E5, merupakan versi elektriknya dari Omoda 5. Chery tidak membuat mobil ini dari nol untuk ke platform listrik, tetapi banyak sekali yang dilakukan oleh Chery untuk mobil ini, sehingga jadi terlihat berbeda. Bentuk eksteriornya masih sama, dengan varian Omoda lainnya. Hanya beberapa desain yang dibedakan, seperti yang terlihat di bagian depan. Pada Omoda 5 dengan menggunakan grill yang besar, tapi di E5 ini dihilangkan dan jadi tertutup. Lekukan pada bempernya menyerupai bentuk X, dan di bawah bemper tetap ada lubang udara yang berfungsi mengarahkan angin untuk mendinginkan motor listriknya. Lampu di atas adalah DRL sekaligus lampu sen. Sedangkan lampu utama terletak di bawah yang sudah full LED. Ke bagian samping, kalian tidak akan menemukan lagi tempat atau lubang untuk pengisian bensin di sebelah kanan dan kirinya. Jadi Chery membuat baru untuk tempat pengisian listriknya yang terletak di bagian depan, yang membukanya sudah elektrik. Untuk chargingnya sudah CCS2, yang bisa dicas secara AC dan DC, di mana DC chargingnya ini bisa dicas sampai 110 kW, yang membuat mobil ini diisi dari 10% sampai 80%, hanya 30 menit saja. Desain velgnya berbeda, dan lebih tertutup. Velgnya ini berbahan aluminium, sedangkan diameter rodanya 18 inch, dengan profil ban 215/55. Pengeremannya sudah disc brake, depan dan belakang. Untuk sistem suspensi belakang sudah multi-link, spion dengan lampu sen, dan dilengkapi dengan blind spot warning. Pada bagian belakang terlihat simpel ya. Lampu belakang modelnya masih sama, hanya tulisan Chery di tengah sini diganti jadi Omoda. Bumper belakang warna hitam, langsung dari material plastiknya, dan ada rear fog light. Kaca belakang ala defogger dan wiper. Di varian pure, pintu bagasinya belum elektrik. Kapasitas bagasinya lega karena melebar ke dalam dan cukup tinggi. Serta sudah ada separate cover untuk menutup barang bawaan. Jika mau menambah kapasitas bagasi, jok baris keduanya bisa dilipat menjadi 60-40, sehingga bagasinya menjadi bertambah besar. Letak komponen kelistrikan sebagian berada di depan sini. Untuk buka tutup kapnya sudah hidrolik, dan di dalam sini semuanya tertutup dengan cover. Kalau kita buka yang ini adalah letak dari aki dan motor listriknya. Dari motor listrik menghasilkan tenaga 201 HP dan torsi 340 Nm, yang tenaganya disalurkan ke roda depan, yang membuat mobil ini melaju dari 0 ke 100 km per jam, diklaim hanya 7,2 detik saja. Kapasitas baterainya juga cukup besar, di 61 kWh, yang jarak tempuhnya bisa mencapai 505 km. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan, muat untuk menaruh portable chargingnya. Selain itu ada letak dari air wiper dan minyak rem. Akses masuk smart key system. Desain door trimnya benar-benar mewah ya. Dari atas ini sampai ke armrest berbahan soft touch dan dibalut leather dengan detail stitching. Lalu di bawahnya ada cup holder dan bahan di sini hard plastik. Yang terlihat mewah ada di bagian sini dengan aksen chrome ditambah ambience light. Serta ada tweeter di sebelah sini juga. Pada panel tengah ada tombol power door lock, auto folding, electric mirror, power window full auto, dan window lock. Joknya berbahan leather yang dilengkapi dengan ventilasi dan airbag. Untuk pengaturan dari jok depan full elektrik. Desain dashboard modern, dan ini terlihat seperti yang ada di mobil-mobil mahal. Dilengkapi juga dengan instrumen cluster dan layar infotainment yang menyatu sebesar 24,5 inch. Ada aksen panel kayu di sini, serta ambience light yang bisa diganti-ganti warnanya. Material juga bagus dan solid. Di sini soft touch dan dibalut leather, lalu di atasnya juga soft touch semua. Glove box pada dashboard. Di sebelah kanan ada tombol pengaturan lampu depan, fog light depan dan belakang, serta untuk membuka cover charging. Setir dibalut leather yang dilengkapi dengan pengaturan tilt dan teleskopik. Pada panel tombol sebelah kiri, pengaturan cruise control yang sudah adaptif, yang di dalamnya ada 17 fitur ADAS. Di kanan, pengaturan audio, MID speedometer, dan voice command. Tuas kanan untuk transmisi, sedangkan tuas kiri pengaturan wiper serta lampu sen. Cara menghidupkan mobil dengan menginjak pedal rem, karena tidak ada lagi tombol engine start-stop. Speedometer full TFT digital, yang di dalamnya berisi informasi yang sangat lengkap. Ada indikator kecepatan, outside temperatur, sisa pemakaian baterai, dan indikator-indikator lainnya.
Pada MID ada indikator tekanan ban secara real time, ada trip A, beserta waktu berkendara dan rata-rata konsumsi baterai. Kemudian trip B, beserta trip meter dan rata-rata kecepatan. Ada tampilan dari navigasi juga, dan kalau kurang besar, tampilan dari navigasinya bisa dibesarkan lagi menjadi satu layar. Jadinya seperti ini. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan driver monitoring system, yang berfungsi memantau kondisi pengemudi secara real time melalui mata kita. Head unit support Android Auto dan Apple CarPlay. Untuk Apple CarPlay-nya bisa wire atau wireless. Ini tampilan dari semua menunya. Ada navigasi juga ya di sini, yang di dalamnya sangat lengkap. Ini tampilan dari kondisi baterai, dan ada pengaturan lainnya. Semua pengaturan fitur kendaraan ada di dalam sini. Ini fitur yang ada pada Smart Key. Di dalam ini berisi semua fitur ADAS yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Untuk mengatur tinggi rendah cahaya dari lampu depan, ini pengaturan semua warna dari ambience light yang sangat lengkap. Untuk spion juga bisa diatur dari dalam sini. Panel AC tidak ada lagi di dashboard, tapi AC-nya ada di layar. AC-nya sudah dual zone, dan menu di sebelahnya untuk mengatur pendingin dari jok depan, dan ada pengaturan lainnya. Untuk mode berkendaranya ada 3, yaitu Eco, Normal, dan Sport. Kemudian ini dia dari voice command-nya. Pada konsol tengah ada wireless charging yang sudah fast charging, lalu cup holder, dan di tengah sini masih ada tombol fisik yang dibikin rata. Ada tempat penyimpanan juga di tengah, kemudian armrest dibalut leather yang di dalamnya ada console box dengan pendingin. Di bawahnya lagi ada ruang yang kosong, yang bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan juga, dan terdapat 2 colokan USB. Di spion tengah model bezel-less, dan pengaturan dari lampu baca. Ke bagian belakang, joknya dilengkapi dengan 3 headrest yang bisa di-adjustable. Lalu di tengah sini ada armrest dengan cup holder, dan sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Untuk ruang kaki masih terasa lega, dan ada AC untuk penumpang belakang, serta 2 colokan USB. Jadi ini Chery Omoda E5. Kalian bisa dapatkan unit ini di Chery Arta Fluid. Sampai di sini dulu ya video ini. Bagi yang suka video ini bisa like dan subscribe, dan terima kasih bagi yang sudah menonton.